warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea Reka dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan penkes kesehatan mengenai diabetes mellitus. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Sebelumnya saya akan membagikan leafletnya terlebih dahulu. Sebelumnya, teman-teman, apakah ada yang udah tahu apa itu diabetes mellitus? Penyakit gula. Nah, diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa atau gula dalam darah yang tinggi akibat gangguan pada produksi atau kerja insulin, yaitu hormon yang mengatur gula darah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis diabetes mellitus. Di sini ada 3. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yaitu biasanya terjadi pada anak-anak atau dewasa. Yang kedua, tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali. Yang ketiga, pasien harus menggunakan suntikan insulin seumur hidup. Yang keempat, disebabkan oleh kerusakan autoimun pada sel batas beta pankreas. Yang kedua itu diabetes mellitus tipe 2, yaitu jenis diabetes yang paling umum 90-95% kasus. Yang kedua, tubuh masih memproduksi insulin tetapi tidak bekerja dengan efektif. Yang ketiga yaitu sering terjadi pada orang dewasa tetapi kini juga meningkat pada anak-anak karena obesitas. Yang ketiga yaitu dapat dikendalikan dengan pola makan sehat, olahraga, obat oral dan juga insulin. Yang ketiga yaitu diabetes gestasional, yaitu bisa terjadi saat kehamilan dan juga biasanya hilang setelah melahirkan tapi meningkatkan resiko ibu terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama itu gejala yang umum yang perlu diwaspadai, yaitu yang pertama sering buang air kecil, yang kedua sering merasa haus, yang ketiga sering merasa lapar, yang keempat berat badan menurun drastis, yang kelima mudah lelah dan lemas, yang keenam luka sulit sembuh, yang ketujuh penglihatan kabur, dan yang terakhir yaitu kesemutan pada tangan dan kaki. Nah, selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama itu bisa jadi dari keturunan atau riwayat keluarga. Yang kedua, pola makan tidak sehat atau tinggi gula, lemak, kurang aktivitas fisik, kegemukan atau obesitas, ada usia di atas 45 tahun, hipertensi dan kolesterol tinggi, diabetes saat kehamilan yaitu atau gestasional, yaitu sindrom ovarium polistik atau PCOS. Selanjutnya di sini ada pencegahan diabetes. Yang pertama itu menjaga berat badan ideal, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, yang ketiga mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat olahan, yang keempat rutin berolahraga minimal 30 menit per hari, yang kelima menghindari rokok dan alkohol, dan yang terakhir rutin cek gula darah terutama jika memiliki resiko tinggi. Selanjutnya di sini ada pola makan bagi pengidap diabetes, yaitu yang pertama dari jumlahnya. Ukur kadar kalori yang masuk ke dalam tubuh dengan batas maksimum 1.500 kalori per hari. Yang kedua itu dari jenisnya, yaitu utamakan makan rendah kolesterol, tinggi serat namun rendah glycemic index. Hindari makanan yang mengandung gula serta karbohidrat. Yang ketiga yaitu jadwal. Nah, jadwal makan adalah sehari 3 kali serta selingan 2 kali sehari itu snack yang rendah glycemic index untuk menjaga kestabilan gula darah. Nah, untuk materinya saya cukupkan. Sebelumnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nah, baik, jika tidak, di sini saya akan mengulas sedikit materi yang sudah saya tadi sampaikan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu diabetes mellitus? Saya boleh apa aja. Diabetes itu sebuah penyakit yang dimana hormon insulin dalam tubuh itu tidak berfungsi atau tidak efektif untuk mengolah gula darah.
Mungkin bisa ditambahkan. Oke, bagus ya. Selanjutnya, apa ada yang tahu apa sih jenis-jenis diabetes mellitus itu ada berapa? Oke, silahkan. Oke, untuk jenis-jenis dari diabetes mellitus itu ada dua, diabetes mellitus tipe 1. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak atau dewasa muda. Nah, biasanya tubuh juga tidak memproduksi insulin sama sekali. Pasien juga harus menggunakan suntikan insulin selama hidupnya. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2, di mana jenis diabetes ini yang paling umum dan juga tubuh masih mampu untuk memproduksi insulin tetapi tidak bekerja dengan efektif, dan juga sering terjadi pada orang dewasa tetapi kini meningkat pada anak-anak karena kasus obesitas seperti itu. Oke, bagus banget ya. Selanjutnya, apa ada yang tahu apa itu faktor resikonya? Jadi faktor risiko pada penyakit DMI yaitu yang pertama keturunan atau riwayat keluarga. Lalu selanjutnya pola makan tidak sehat, tinggi gula dan juga lemak, kurang aktivitas fisik, kegemukan, obesitas, usia di atas 45 tahun, hipertensi dan kolesterol tinggi, diabetes saat kehamilan atau gestasional. Yang terakhir adalah sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Oke, yang terakhir, apakah kita tahu apa itu pencegahan diabetes? Untuk pencegahan diabetes itu, yaitu yang pertama, kita bisa menjaga berat badan yang ideal dan mengonsumsi makanan yang bergizi atau seimbang, mengurangi juga konsumsi gula dan karbohidrat olahan, lalu rutin berolahraga minimal 30 menit per hari. Lalu hindari juga rokok dan alkohol dan rutin cek gula darah terutama jika memiliki risiko tinggi. Oke, baik. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Teman-teman juga sudah memahami apa itu diabetes mellitus. Selanjutnya, nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk membahas tentang stroke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.